Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas koin BitGold di mana sekarang ini banyaknya sekali komentar-komentar ataupun pertanyaan terkait dari koin BitGold. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pada kesempatan malam kali ini gue buka langsung di Aixinx-Wobi. Dan untuk kondisi market seperti biasa lah ya, karena di sini di video gue sebelumnya pun itu sama, sedang mengalami penurunan secara serentak dan di Aixinx-Wobi pun sama ya, ini merah juga gitu. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, untuk dari koin BitGold sendiri per malam hari ini ternyata dia mengalami penurunan 5,50%. Wow, ini agak sedikit curam juga gitu ya. Dimana Bitcoin mengalami penurunan hanya 2,6% saja. Tetapi untuk dari si Bryce Coin ataupun dari koin BitGold, dia mengalami penurunan 5,50% setelah terjadi adanya sebuah lonjakan pada tanggal 13 bulan 1 tahun 2023. Nah, jadi sekarang sedang terjadi koreksi di mana beberapa altcoin pun sama, bukan hanya dari koin BitGold saja ya. Dan gua pun di sini kalian bisa melihat masih dalam keadaan sangkut. Dan untuk pertanyaan saat ini yang masih sedang panas banget gitu ya, terkait adanya sebuah kemitraan antara koin BitGold dengan OKX atau OKC ya. Jadi OKX Chain gitu. Jadi dengan OKX Network. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti itu ataupun dengan adanya sebuah kemitraan antara OKX dengan BitGold, apakah itu pertanda bahwa BitGold Bryce ini bakalan terdaftar di OKX atau tidak? Nah, ini sangat memungkinkan sekali untuk gua pribadi ya, dari koin BitGold ini bakalan terdaftar di bursa OKX. Sementara di sini dari tim di balik koin BitGold masih memiliki utang kepada komunitasnya ataupun kepada army-army di koin BitGold ini, karena memang dia belum melisting sama sekali dari kedua bursa Tier 1 yang bakalan melisting dari koin BitGold Bryce. Jadi mungkin itulah salah satunya ya, di mana koin BitGold ini sekarang sudah menjalin kemitraan dengan OKX, ya tidak menutup kemungkinan koin BitGold ini mungkin saja bakalan terdaftar di OKX dalam kurun waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Oke, jadi apa aja informasinya? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sebelum membahas koin BitGold lebih lanjut, di sini adanya sebuah informasi terkait bursa OKX. Nah, jadi ini agak sedikit make sense juga gitu ya. Jadi akan sedikit nyambung pembahasan koin BitGold dengan exchange OKX. Di mana di sini adanya sebuah informasi yang diangkat oleh cryptoslate.com bahwa OKX ini telah melaporkan VOR-nya ataupun proof of reserve. Jadi dia telah melakukan program proof of reserve yang telah dilakukan selama ini. Jadi di sini OKX telah melaporkan bukti cadangan sekitar 7,5 miliar US dollar dalam Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin yaitu USDT. Cadangan OKX 100% bersih, artinya cadangan bursa tidak mengandung token asli bursa menurut data CryptoQuant. Nah, jadi dengan adanya sebuah laporan seperti ini di-up gitu ya dengan salah satu CryptoQuant yang telah mengecek atau menyelami ke dalam bursa OKX, kira-kira dana cadangan yang telah disimpan itu di mana saja sih? Ternyata dari bursa OKX ini 100% bersih, dia tidak sama sekali untuk menyimpan dana cadangannya di koin pribadinya atau di koin aslinya ya. Di mana untuk OKX ini dia memiliki salah satu native tokennya juga gitu, tapi ternyata di sini dia tidak menaruh dana cadangan di token aslinya. Jadi di sini yang disimpan dalam sebagai bentuk dana cadangan di bursa OKX hanya Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin USDT ataupun USD Tether ya. Jadi di sini OKX ini dikatakan atau dinyatakan 100% bersih. Nah, jadi ini salah satu bursa yang menurut gua tingkat keamanannya agak lumayan juga gitu ya. Dimana dari OKX ini kan salah satu bursa Tier 1, jadi masih masuk ke dalam golongan bursa Tier 1 lah. Tetapi di sini gua tidak bisa meyakinkan 100% bahwa OKX ini 100% aman ya. Jadi selebihnya kalian Dior masing-masing kalian pertimbangkan ketika kalian ingin menggunakan daripada bursa OKX. Namun menurut dari CryptoQuant sendiri katanya dari bursa OKX ini 100% bersih. Jadi ya kemungkinan ini akan aman-aman saja untuk beberapa usernya yang menggunakan dari bursa OKX. Dan di sini pun ada pernyataannya OKX telah melaporkan proof of reserve ataupun POR untuk pertama kalinya mengungkapkan 7,5 miliar dolar dalam Bitcoin, Ethereum, dan juga Tether menurut laporan VOR Januari pada 19 Januari. Nah, jadi memang pernyataan ini atau laporan VOR yang telah dilakukan oleh si OKX ini memang sangat baru banget ya. Dimana sekarang ini masih tanggal 19 Januari. Jadi ini laporannya masih hangat banget. Dan di sini OKX adalah salah satu satu-satunya di antara 5 bursa teratas dengan cadangan 100% bersih menurut CryptoQuant.
istilah yang diberikan ketika cadangan bursa tidak menyertakan token asli di bursanya. Nah, jadi di sini OKX adalah satu-satunya di antara 5 bursa yang lainnya ya, di mana dengan beberapa bursa pasti salah satu bursa tersebut itu menyimpan dana cadangan di token aslinya. Ya seperti bursa yang salah satunya telah mengalami kehancuran juga di tahun kemarin yaitu FTX, bahkan dia pun menjaminkan token native aslinya gitu. Tapi untuk si OKX sendiri ini 100% bersih, dia tidak sama sekali menyimpan dana cadangannya di tokennya pribadi. Jadi untuk cadangan OKX di sini OKX memiliki cadangan yang dijamin berlebihan dengan rasio cadangan masing-masing 105% untuk Bitcoin, Ethereum, sementara cadangan USDT dijamin berlebihan sebesar 101% menurut laporan tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini laporan yang telah diterima dan ini langsung di-up juga oleh salah satu media cryptoslate.com. Adanya sebuah laporan yang telah diselami oleh CryptoQuant. Dan di sini untuk OKX juga telah menerbitkan lebih dari 23.000 alamat untuk program Merkle 3VOR, memungkinkan publik untuk melihat aliran aset cadangan. Nah, jadi di sini adanya sebuah fitur ya. Jadi OKX juga telah menerbitkan lebih dari 23.000 alamat dari beberapa orang yang ingin mengeceknya itu bisa langsung mengeceknya kira-kira aliran dana ini kemana saja sih gitu ya, rutenya kemana saja, ada nggak sih yang bisa dicurigai gitu dengan aliran-aliran dana yang telah dilakukan oleh si bursa OKX. Dan di sini OKX CMO yang bernama Haidar Refik, dia telah menyatakan bahwa kami telah mengambil posisi kepemimpinan dengan menerbitkan VOR kami setiap bulan. Karena standar industri untuk VOR terus terbentuk, kami berharap kualitas aset cadangan kami akan menjadi salah satu dari banyak faktor pembeda utama untuk OKX di pasar. Nah, jadi di sini salah satu CMO-nya pun dia telah menyatakan bahwa dia juga akan mengambil posisi kepemimpinan dengan menerbitkan VOR-nya setiap bulan. Jadi bukan di saat adanya sebuah laporan yang telah diharuskan saja gitu ya terkait menerbitkan proof of reserve-nya gitu. Tetapi untuk si OKX sendiri dia setiap bulan akan terus mengupdate gitu ya. Ini loh dana cadangan saya, ini loh gitu ya. Jadi dia memang benar-benar secara transparansi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang menggunakan dari bursa OKX bisa mengeceknya setiap bulan ya untuk aliran dananya kemana saja, dan di situ pun kalian juga bisa mempertimbangkan gitu ya kira-kira masih aman atau tidak nih ya dengan beberapa aliran yang telah dilakukan oleh si bursa OKX. Dan di sini pun dari trafficnya ini kalian bisa melihat ya untuk dari USDT mungkin ini lebih tinggi. Yang kedua di sini ada Bitcoin, yang ketiga ada Ethereum ya. Jadi kalian bisa melihat jadi dari OKX sendiri menyimpan dana cadangan hanya di 3 koin saja yaitu USDT, Bitcoin, dan juga Ethereum. Dan sekarang gue masuk di akun Twitter resminya si BitGirdBryce, di mana sekarang ini total followersnya sudah mencapai 284.447 followers. Pada baru kemarin kita update dari BitGird ini ya, total followersnya masih di 277 ribuan. Tetapi sekarang udah wow, ini udah tinggi banget kenaikannya nih ya. Karena adanya beberapa hot news di koin BitGirdBryce ya. Salah satunya adalah Aces BitGird yang sudah di launching untuk versi Androidnya. Oke, di sini untuk informasi di 4 jam yang lalu terkait OKX yang telah bermitra dengan BitGirdBryce. Nah, ini banyaknya spekulasi-spekulasi ataupun pertanyaan terkait adanya sebuah kemitraan antara koin BitGird dengan OKX. Oke, kita baca-baca terlebih dahulu. Kemitraan launchman ataupun pengumuman kemitraan antara OKC Network menjalin kemitraan strategis dengan jaringan BitGird. OKC ataupun OKX Chain adalah blockchain yang kompatibel dengan EVM yang dibangun di atas Cosmos dengan fokus pada interoperabilitas sejati yaitu IBC dan kinerja maksimal Bryce. Nah, jadi IBC ini lagi-lagi gitu ya, dia menyangkut pautkan dengan OKX Chain. Di mana untuk OKX Chain ini salah satu blockchain yang sangat kompatibel dengan EVM tetapi dibangun di atas jaringannya Cosmos yaitu Interblockchain Communication. Di mana di sini termasuk Luna Classic pun nanti dia akan dibuka ya untuk di blockchainnya Cosmos yaitu IBC karena masih banyak juga dana-dana yang terkunci di sana, namun kabarnya itu udah dibuka ya. Dan kemungkinan dengan adanya sebuah kemitraan antara OKC dengan BitGirdBryce untuk koin BitGird pun bisa memiliki akses ke IBC ataupun Interblockchain Communication walaupun memang tidak ada kaitannya ya, tetapi dengan adanya sebuah pembangunan blockchain untuk si OKC tersebut di rantai Cosmos, jadi ya mungkin saja gitu untuk BitGird ini bisa diakses di Interblockchain Communication. Nah, jadi kira-kira bagaimana dengan adanya sebuah kemitraan ini? Apakah si BitGirdBryce bakalan terdaftar di bursa OKX atau tidak? Nah, jadi seperti yang gue jelaskan di awal tadi bahwa ini bisa saja untuk si BitGirdBryce terdaftar di bursa OKX. Karena dengan adanya sebuah kemitraan seperti ini artinya dari OKX ini dia bakal memiliki akses ke blockchainnya si BitGirdBryce yaitu BRC20. Jadi ya mungkin ini salah satu langkah awal untuk koin BitGirdBryce bisa terdaftar di bursa OKX. Jadi buat teman-teman tetap stay tune saja. Ini hanya opini pribadi gua ya, tetapi buat teman-teman semua silahkan dipertimbangkan kembali.
Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun adanya sebuah kemitraan dengan Kensitech ya. Jadi kemitraan juga nih antara Coinbidger dengan Kensitech. Dan di sini untuk informasi selanjutnya ini pun masih kemitraan terhadap XP Network dengan Coinbidger Price. Dan di sini pun dengan adanya sebuah voting ya oleh CoinDCX, di mana CoinDCX ini adalah salah satu bursa yang berbasis di India dan CoinDCX pun sudah melisting dari Coinbidger ya. Jadi di sini kira-kira potensinya mana nih untuk bisa mengangkat daripada harga si koin Bitget Price. Ini versi koin DCX dia menyiapkan ataupun menyediakan dengan 3 voting. Di sini yang pertama ada Zero Gas Fee, ada Paybrice dan juga Web3 Oracle. Oke, kita bahas dulu di sini ya. Nah, jadi kurang lebih apa yang telah dinyatakan oleh si koin DCX tersebut, sepertinya Bitgert ataupun Bitgert Price memiliki banyak hal untuk para penggunanya di tahun 2023 dengan beberapa produk eksklusif. Manakah dari produk ini yang akan menjadikan Bryce pengubah permainan berikutnya dari crypto world? Wow, jadi di dunia kripto nih kira-kira mana yang bisa mengubah permainan dari koin Bitgert Bryce? Dimana di sini tertera ada 3 voting. Yang pertama itu Zero Gas Fee, ada Paybrice dan juga Web3 Oracle. Namun menurut gua ya, salah satu pengubah permainan itu ada di dua, yang pertama itu Paybrice, yang kedua adalah Web3 Oracle. Dimana untuk Web3 ini ya, ini sekarang udah momennya, udah saatnya gitu beberapa perusahaan besar yang dulunya tidak memiliki akses, tidak tertarik dengan dunia blockchain gitu ya, dengan Web3 gitu, tetapi sekarang udah berbondong-bondong untuk menggunakan blockchain dan salah satunya adalah Web3. Dan menurut gua yang bisa mengubah permainan dari koin Bitget itu yang paling mendukung adalah Web3 Oracle. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dengan Zero Gas Fee gitu, di mana itu akan tersedia di jaringannya ataupun blockchain-nya si CoinBitGet versi 20. Dan terkait dari Paybrace-nya pun ini salah satu marketplace-nya yang kemungkinan nanti ketika akan dibuka atau dengan beberapa perusahaan yang ada di dalamnya, ini pun salah satu pengubah permainan daripada si CoinBitGet juga. Oke, sekarang gua masuk di bscscan.com. Di sini kita cek kira-kira si OKX setelah bermitra dengan Coinbitger ini ada nggak sih tanda-tanda bahwa si bursa OKX ini bakalan melisting dari Coinbitger Price. Oke, di sini kita scroll-scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada transfer, pemegang, info, perdagangan DEX, kontrak dan juga analitik. Sekarang kita cek dari segi pemegang. Nah, untuk pemegang di sini ada beberapa alamat ya, kemungkinan ketika memang dari OKX bakalan melisting dari koin Bitget seharusnya di sini sudah muncul nih ya. Jadi OKX itu harus memiliki koin dari koin Bitget-nya terlebih dahulu. Namun di sini kita bisa melihat dengan adanya beberapa alamat ataupun address ya, address wallet, ini tidak ada OKX. Jadi yang ada itu Getio, ada Maxi, ada juga Hotbit, ada KuCoin, dan ada beberapa alamat-alamat yang lainnya termasuk PancakeSwap. Nah, ketika kita cek dari segi alamat null address-nya ataupun dead wallet, ternyata dari koin Bitget ini telah membakar koinnya kisaran 57,2% dari total supply yang ada. Nah, jadi udah 57% nih dari koin Bitget ini yang telah dibakar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin Bitget Price. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian apabila kalian memiliki pandangan pribadi ataupun opini pribadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.